Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sarifudin dengan NIM 601232202 kelas LA8. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS teori ekonomi. Oke, jadi jangan lama-lama, langsung aja. Saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit materi yang sudah saya resum dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi mikro. Definisi ruang lingkup ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro adalah mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Definisi dari berbagai sumber. 1. KBBI tentang ilmu produksi, distribusi dan konsumsi barang serta masalah yang terkait seperti tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan. Yang kedua yaitu OJK, dan adapun ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan saran pemenuhan yang terbatas. Manfaat mempelajari ekonomi, memprediksi tindakan manusia, perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Kelompok 2 tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam analisis ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang dipinta oleh konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Konsep ini sangat memberikan wawasan mendalam tentang responsibilitas pasar terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan pasar. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lainnya. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kualitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang dipinta atau tawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastisitas ED atau lebih dari. Permintaan elastisitas ED kurang dari. Permintaan elastisitas unitary ED sama dengan 1. Ada permintaan elastisitas sempurna ED sama dengan 0. Dan ada juga permintaan elastisitas sempurna ED sama dengan strip. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. 1. Jumlah persediaan. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, jangka waktu produksi. Yang keempat, daya tahan penyimpanan. Yang kelima, sifat perubahan biaya produksi. Yang keenam, kemudahan produsen baru memasuki pasar. Terus ada kesimpulan, elastisitas adalah ekonomi pengukur seberapa responsif permintaan dan penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga, pendapat, dan harga barang-barang lain. Elastisitas pendapatan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan permintaan barang. Selanjutnya, kelompok 3, masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang, masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah, atau pengusaha, maupun pejabat. Masalah ekonomi inilah yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis. Kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga melibatkan kebutuhan manusia. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik, tradisional, dan masalah ekonomi modern.
Masalah-masalah pokok ekonomi. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di bawah garis. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Masalah ini dapat menimbulkan konflik sosial. 3. Pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kelima, ketahanan ekonomi terhadap krisis ketahanan. Keenam, akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Ada juga perbedaan ekonomi modern, yaitu 1. What, apa dan berapa. 2. How, bagaimana. 3. For when, untuk siapa. Kesimpulan, masalah ekonomi adalah isu kompleks dan multidimensional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Selanjutnya kelompok 4, permintaan. Definisi permintaan dan kurva. 1. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu. Pengertian teori permintaan berdasarkan buku ekonomi karya Sugiarto dan kawan-kawan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah gerak yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan di barang tersebut. Permintaan perorangan dan permintaan pasar. 1. Permintaan perorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang. Ada 5 poin. A. Perubahan harga. B. Perubahan pendapat. C. Substitusi dan komplement. D. Barang normal dan barang inferior. E. Dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Yang kedua, permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lainnya A. Harga barang. B. Pendapatan masyarakat. C. Selera masyarakat. D. Kualitas barang yang bersangkutan. E. Harga barang lain yang berkaitan. F. Waktu. G. Jumlah penduduk. Dan H. Masa yang akan datang. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. 1. Harga barang lain terdiri dari barang pengganti, barang pelengkap, barang neutral. Yang kedua, pendapat para pembeli terdiri dari barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Kesimpulan, dari sini kita sudah melihat bahwa permintaan dan penawaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Teori permintaan dan penawaran adalah dasar analisis pasar yang menjelaskan bagaimana harga dan kualitas harga tertentu. Yang terakhir yaitu dari kelompok 5 tentang teori produksi. Teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Teori ini sangat penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan perorangan. Pengertian perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Ada juga karakteristik perusahaan perorangan. Poin pertama, pemilihan tunggal, dimiliki oleh satu orang yang mengenal seluruh aspek bisnis mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, kontrol penuh. Yang keempat, modal terbatas. Yang kelima, tidak ada pemisahan legal. Dan juga ada kelebihan perusahaan perorangan. 1. Mudah didirikan dan dikelola. Kedua, pengembalian keputusan yang cepat. Ketiga, privasi bisnis. Yang keempat, kepuasan pribadi. Yang kelima, pengelolaan yang sederhana.
Adapun kekurangan perusahaan perorangan: 1. Tanggung jawab pribadi tidak terbatas. 2. Keterbatasan modal. Yang 3. Kesulitan dalam manajemen. Yang 4. Umur usaha yang terbatas. Yang 5. Keterbatasan dalam ekspansi. Dan ada juga perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. 1. Teori perusahaan klasik. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Fungsi biaya dan fungsi produksi menjadi dua aspek penting yang digunakan untuk menentukan jumlah output yang optimal. Yang kedua, teori perusahaan neoklasik. Dalam pendapatan neoklasik, perusahaan dianggap sebagai kotak hitam yang memperoleh input menjadi output. Yang ketiga, teori perusahaan modern. Teori ini memperhitungkan aspek lain seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada teori produksi dalam ilmu ekonomi. Teori produksi membahas hubungan antara input, faktor produksi, dan output yang dihasilkan. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Muncullah hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Yang kedua, skala produksi. Skala produksi merujuk pada bagaimana perubahan proporsional dalam semua input mempengaruhi output. Dalam skala produksi ada 3 jenis skala produksi. Poin A, skala hasil meningkat, in relation to scale. Output meningkat lebih dari proporsional terhadap peningkatan input. Poin B, skala hasil konstan. Output meningkat secara proporsional terhadap peningkatan input. Poin C, skala hasil menurun. Output meningkat kurang dari proporsional terhadap peningkatan input. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama, tanah, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, tentang modal, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada tenaga kerja, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Selanjutnya kewirausahaan, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil resiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Konsep dari suatu fungsi produksi. Ada Q sama dengan F dalam kurung LK, di mana jumlah output yang dihasilkan. Q itu adalah jumlah output yang dihasilkan, sedangkan L tenaga kerja, sedangkan K modal. Fungsi dari produksi sederhana. Salah satu bentuk umum dari fungsi produksi adalah fungsi Cobb-Douglas. Konsep dari suatu fungsi produksi. Kedua, analisis marginal. Dalam konteks fungsi produksi, analisis marginal dilakukan untuk menentukan produksi marginal dari setiap input. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan, dan faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar yang dimana ada pengertian, fungsi, dan sistem. Struktur pasar itu merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi dan karakteristik. Jadi pengertian struktur pasar. Struktur pasar menunjuk pada keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha, jumlah penjual dan pembeli, jumlah pelaku pasar yang terlibat dalam transaksi, keragaman produk, tingkat perbedaan atau kesamaan produk. Pengusaha pangsa pasar. We welcome 3 new team members. Let's further. Hambatan masuk dan keluar pasar. Sistem distribusi, cara barang atau jasa didistribusikan dari prosedur ke konsumen. Struktur pasar itu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menentukan perilaku, mempengaruhi kerja pasar, dan memberikan petunjuk bagi pemerintahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Oke, di sini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya ada cara menghitung pendapatan nasional. Di situ ada 3 poin cara kita menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Terus selanjutnya yang kedua, pendekatan pendapatan. Poin ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Apa sih pendekatan produksi? Jadi, pendekatan produksi itu menghitung total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor. Pendekatan pendapatan yaitu menghitung total pendapatan yang diterima oleh sektor-sektor produksi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran, yang dimana cara menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa real. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produksi domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Dan yang keempat, pendapatan nasional neto. Oke, kita bahas satu persatu dari jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto ataupun gross domestic product. Yang poin kedua yaitu produk nasional bruto. Dalam singkatan itu PNB. Adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan. Dan selanjutnya ada produk nasional neto atau net national product. Bisa kita singkat dengan NNP, yang dimana adalah jumlah PNB yang dikurangi dengan penyusutan barang. Dan poin terakhir yaitu tentang pendapatan nasional neto, yang kita bisa singkat dengan NNI, adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah belas jasa yang diterima oleh masyarakat. Yang setelah saya paparkan dari materi tentang pendapatan nasional, bisa disimpulkan yaitu pendapatan nasional adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas kepada persaingan monopolitis. Yang kalian pikirkan apa sih tentang persaingan monopolitis? Jadi kita bahas bareng-bareng di sini. Jadi pengertiannya adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang melakukan produk yang berbeda-beda, tetapi memiliki substitusi yang cukup. Dan di sini juga ada beberapa bentuk-bentuk persaingan monopolitis. Yang pertama itu diferensiasi produk perusahaan. Terus yang kedua ada iklan dan promosi. Dan ketiga ada kualitas dan layanan. Nah, setelah itu dalam persaingan monopolitis ada juga ciri-ciri persaingan monopolitis yang harus kita ketahui juga teman-teman nih. Banyak penjualan di pasar. Terus yang poin keduanya itu produk mirip tetapi berbeda. Yang poin ketiga, kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Dan yang keempat itu mobilitas sumber daya yang mudah. Jadi dari sedikit materi yang saya jelaskan tentang persaingan monopolitis, bisa kita simpulkan dari persaingan monopolitis yaitu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk berbagai macam, namun bersaing satu sama lain. Tadi setelah kita membahas tentang persaingan monopolitis, kita lanjut ke pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dong definisi tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Di dalam itu ada asas-asas pasar bebas, yang dimana itu ada 6 poin. Yang pertama, kebebasan berusaha. Yang kedua, kepemilikan produk pribadi. Yang ketiga, persaingan bebas. Dan yang keempat, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan motivasi keuntungan. Dan terakhir adalah peranan minimal pemerintah. Dan pasar bebas juga memiliki kelebihan dan kelemahan.
di mana kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi pasar bebas ada dua. Jadi kelebihan, setiap individu bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produk, inisiatif dan juga kreativitas masyarakat bisa dikembangkan. Yang kedua itu adalah kelemahan. Jadi ada kelemahan juga nih. Kelemahannya adalah eksploitasi terhadap masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak ekonomi yang kuat, dapat menimbulkan terjadinya monopoli sehingga dapat merugikan masyarakat. Dari sedikit pemaparan yang saya berikan, saya menyimpulkan bahwasanya pasar bebas dan kebijakan pemerintah merupakan dua pilar penting dalam perekonomian modern yang saling berinteraksi. Jadi setelah kita tadi membahas tentang kebijakan pemerintah, kita dilanjut dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kita harus mengetahui dong tentang apa itu kebijakan fiskal dan moneter. Jadi kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pengetahuan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Kebijakan ini melibatkan manipulasi anggaran pemerintah. Dan kita juga harus tahu dong tentang fungsi kebijakan fiskal, di mana ada 6 fungsi, yaitu 1. Fungsi otoritas, yang kedua itu fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat itu fungsi alokasi, yang kelima itu fungsi stabilitas, dan yang terakhir adalah fungsi distribusi. Dari setiap kebijakan ini pasti memiliki tujuan. Jadi ada tujuan kebijakan fiskal. Itu juga ada 5 poin. Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mengurangi pengangguran, yang keempat memperbaiki distribusi pendapatan, dan yang kelima meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, tadi setelah kita membahas tentang tujuan kebijakan fiskal, kita lanjut ke pendekatan kebijakan fiskal. Ada 2 poin nih, yaitu kebijakan ekspansif, di mana untuk meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak. Dan poin keduanya itu ada pendekatan secara kontraktif untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak untuk mengendalikan instansi. Dan ada contohnya juga, yaitu peningkatan tarif. Setelah kita bahas tentang kebijakan fiskal, kita lanjut ke kebijakan moneter. Apa yang kalian ketahui nih? Apa yang ada di benak kalian, Mbak? Kebijakan moneter seperti apa? Jadi kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh baik sentral untuk mengontrol jumlah yang beredar dan suatu barang dalam perekonomian. Sama seperti kebijakan fiskal, di situ juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Nah, jadi kita bisa jelaskan bahwasanya kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan yang longgar, ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang di pasar dalam perekonomian, dan juga ada caranya, yaitu dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh sentral bank. Yang kedua itu tadi tentang kebijakan moneter kontraktif. Bisa didefinisikan suatu kebijakan dalam angka mengurangi jumlah uang yang berbeda. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang kepeng. Setelah kita melihat kebijakan tadi moneter, ekspansif, dan komparatif, kita lanjut ke tujuan kebijakan moneter. Dari sebuah kebijakan pasti mempunyai tujuan. Ada 5 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu stabilitas moneter, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, yang keempat neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir itu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Di sini juga ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang harus kita ketahui. Yang pertama itu fasilitas diskondo atau diskondo rate. Yang kedua itu operasi pasar terbuka. Nah, yang ketiga tentang rasio cadangan wajib C. Dan yang terakhir adalah imbauan moral atau moral vervotion. Dan terakhir di sini saya akan sedikit memberikan pemaparan ya mengenai perilaku konsumen. Kita juga harus tahu dong tentang definisi ataupun pengertian dari perilaku konsumen. Yang dimana perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang ataupun organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini juga ada macam-macam teori perilaku konsumen yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu ada teori ekonomi mikro, yang kedua ada teori psikologis, yang ketiga ada teori antropologis. Kita bahas satu persatu, yaitu tentang teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro di mana teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Dan yang kedua itu teori psikologis. Teori psikologis di mana teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu tentang teori antropologis. Jadi teori antropologis ini juga menekankan perilaku pembelian di suatu kelompok atau masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas. Setelah itu kita akan membahas ke jenis perilaku konsumen. Ternyata perilaku konsumen juga mempunyai jenis nih. Perilaku konsumen nasional menurut KBBI. Rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis dalam melakukan konsumsi. Konsumen dapat melakukannya secara rasional. Nah, yang poin kedua itu tentang perilaku konsumen irasional. Yang pertama kan tadi tentang konsumen rasional, dan yang kedua itu tentang irasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal. Ya, contoh penalaran lah gitu. Yang sehat ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Setelah itu kita akan membahas tentang prinsip dalam analisis perilaku nasional. Nah, di dalam perilaku konsumen itu ada analisis juga, ada prinsipnya juga. Yang pertama itu pendapatan yang terbatas. Dan yang kedua itu kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Dan yang ketiga ada yaitu adanya hukum kekurangannya tambahan kepuasan. Jadi setelah itu kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor sosial, dan yang kedua ada faktor marketing strategi, yang ketiga ada faktor psikologis, dan yang keempat adalah faktor pribadi. Nah, kita juga harus mencari nih faktornya, dan juga harus mencari contoh perilaku konsumen, yaitu yang pertama melakukan pengenalan, yang kedua mencari informasi produk layanan secara langsung pada penjual, bisa dealer dan bisa produsen. Yang ketiga yaitu mencari informasi terkait produk melalui media massa. Kelima, mencari informasi produk melalui kerabat ataupun orang terdekat. Yang keenam, menilai, mengadakan seleksi terhadap alternatif pembeli berdasarkan tujuan pembelian. Dan yang keenam, membuat perbandingan harga serta kualitas produk. Dan di sini juga bisa saya simpulkan sedikit mengenai perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu pemahaman tentang bagaimana individu ataupun kelompok membuat keputusan untuk memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi produk atau jasa. Nah, dan hal ini juga dipengaruhi oleh faktor
psikologis, budaya, dan situasional. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.